Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua rekan mahasiswa. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang materi akuntansi modal bank, yaitu materi yang sudah kalian pahami, yang sudah dikerjakan di dalam bentuk slide atau dalam bentuk resume Word. Ada apa aja sih di akuntansi modal bank? Pertama, kita akan ke pengertian modal bank. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi, baik itu yang ditetapkan oleh regulitas maupun oleh otoritas moneter. Artinya di sini modal bank di sini hampir sama dengan pengertian modal pada perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Artinya dia dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka untuk pendirian badan usahanya. Tetapi perbedaannya di sini, kalau bank modalnya itu ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 9/16, Peraturan Bank Indonesia ya pada tahun 2007. Katanya modal inti paling kurang sebesar 80 miliar ya per tanggal 31 Desember 2007. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2010, modal inti ini lebih besar ya, wajib dimiliki oleh bank sekurangnya sebesar 100 miliar. Ini modal inti pada bank umum ya, sedangkan pada bank perkreditan rakyat atau BPR ini beda-beda. Apabila BPR-nya didirikan di daerah ibu kota Jakarta, itu minimal modalnya sebesar 5 miliar. Sedangkan apabila di daerah ibu kota provinsi seperti Jawa, Bali ya atau di wilayah kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, minimal permodalannya adalah 2 miliar. Sedangkan di daerah Pulau Jawa dan Bali, selain yang disebutkan di poin 1 dan 2, yaitu poin 1 itu Jakarta, poin 2 itu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, modalnya sekitar 1 miliar. Dan 500 juta selain di wilayah 1, 2, dan 3, selain daerah Jakarta, selain Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jawa, dan Bali, ya, dan selain yang di luar Pulau Jawa dan Bali, misalkan Sumatera, ya, Kalimantan. Nah, ini berarti modalnya 500 juta. Nah, klasifikasi modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap ya. Modal inti atau disebut dengan tier 1 terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba diperoleh setelah perhitungan pajak. Modal inti yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Nah, sedangkan modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Seperti misalkan Agio ya. Nah, modal sumbangan ini bisa disebut dengan modal donasi. Sedangkan cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan. Nah, jadi ketika adanya laba ditahan, itu akan dialokasikan ya untuk cadangan umum atau dari laba bersihnya sendiri ya, dan mendapat persetujuan dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, cadangan tujuannya adalah bagian laba yang dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, laba ditahan dimaksudkan adalah saldo laba bersih ya setelah dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham diputuskan untuk tidak dibagikan. Seperti yang kita ketahui ya, laba ditahan atau retained earning adalah laba yang tidak dibagikan kepada investor. Sedangkan laba tahun lalu adalah laba tahun lalu setelah dikurangi pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS ya. Sedangkan laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan taksiran hutang pajak ya, laba tahun berjalan ini hanya diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%. Jadi ketika misalkan ada laba tahun berjalan yang tahun sekarang, nah itu hanya diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%-nya aja. Modal inti ini berasal dari pemilik bank ya yang disetor dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan. Nah, jadi modal inti itu ada beberapa pembentukan ya, baik dari setoran pemilik bank ya, atau modal yang berasal dari cadangan atau dari laba ditahan. Nah, yang tentunya modal inti ini
terbesar terletak pada modal saham yang disetor oleh pemiliknya, sedangkan selebihnya tergantung dari laba yang diperoleh dan kebijakan RUPS. Untuk modal disetor berupa saham biasa, pemegang saham biasa memiliki hak suara, sehingga dapat mengenakan manajemen bank. Nah, jadi kan seperti biasa ya, bank itu dalam bentuk perusahaannya PT yang modalnya terdiri dari modal saham, ya. Nah, untuk common stock, pemegang saham memiliki hak suara, sehingga dapat mengendalikan manajemen bank ya. Sedangkan pada saham preferen, pemegangnya tidak mempunyai hak suara, namun pembagian dividennya akan didahulukan. Saham preferen kan saham istimewa ya, seperti yang kita ketahui ada beberapa jenis saham preferen ya, seperti preferen kumulatif, partisipasi. Nah, tetapi pembagian dividennya akan didahulukan. Pencatatan modal saham dilakukan sebesar harga nominal, ya seperti biasa sebesar harga pari, dan selisih di atas nominal dicatat sebagai agio saham. Nah, ini hampir sama dengan pencatatan perusahaan ya, perusahaan dagang atau perusahaan industri. Selisih harga saham di bawah nilai nominal dicatat sebagai disagio atau rugi. Ya, seperti biasa ketika harga jualnya lebih kecil atau di bawah harga nominal, maka kita akan catat rugi saham atau disagio namanya. Dan agio ini akan diamortisasi ya setiap akhir periode. Ya, dan disagio akan diakumulasikan setiap akhir periode. Nah, paid-in capital atau harga saham atau nilai modal disetor merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada bank emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau saham biasa. Ya, jadi di bank ada istilah paid-in capital. Ya. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan nilai nominal ditambah dengan agio saham atau nilai nominal dikurangi disagio saham. Sedangkan nilai nominal merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Nilai nominal ditentukan berkaitan dengan kepentingan hukum, misalnya untuk proteksi terhadap kreditur. Nah, dalam hal bank emiten menerbitkan saham biasa dan saham preferen, maka penyajian dalam neraca saham preferen harus didahulukan. Ya, jadi nilai nominal ini ditentukan dengan kepentingan umum ya, apakah untuk proteksi terhadap kreditur ya, ataupun penyajiannya neraca saham biasa itu harus didahulukan ya. Di sini ada contoh ketika pencatatan modal inti ya. Katanya, tanggal 2 Januari telah diterima setoran awal di dana Bapak Surya ya. Modal bank berupa uang tunai, aktiva tetap, kendaraan baru ya, dan inventaris kantor. Setelah ini dicatat dalam bentuk saham biasa untuk 150 lembar dengan nilai nominal 10.000 per lembar, kurs 103%. Kurs ini nanti ya untuk penjualan. Ya, berarti atau untuk nilai jualnya, berarti harga saham itu dinilai 103% di atas nilai nominal ya. Sedangkan tanggal 10 Januari 2017 dijual saham biasa 10.000 lembar dengan nominal 5.000, kursnya 97%. Berarti dia jual saham itu kurang dari 100%. Kalau kurang dari 100%, berarti harga jualnya itu lebih kecil daripada harga nominal. Maka dia akan mendapatkan disagio. Pembayaran diterima tunai. Gimana junanya? Tadi pertama, ketika pemilik akan menginvestasikan kas, aktiva tetap berupa tanah, aktiva tetap berupa kendaraan, dan berupa inventaris kantor. Di kreditnya adalah modal disetor saham biasa, karena dalam bentuk saham ya, ini sebesar nilai nominal. Nah, selisihnya tadi karena kursnya 103%, nah yang 3%-nya berarti mendapatkan kelebihan ya, atau kita namakan namanya agio saham atau laba dari saham. Dan agio ini dipastikan akun agio ini posisi normalnya ada di sebelah kredit. Ya, jadi seperti ini. Ketika disetorkan kas, tanah, kendaraan, inventaris kantor akan bertambah ada di sebelah debit. Kreditnya modal disetor yang berupa saham biasa dan ada agio saham. Dan ini seperti biasa berupa nilai nominal. Sedangkan yang kedua, ketika saham itu dijual. Kalau dijual kita menerima kas ya. Dan muncul disagio. Kenapa? Karena penjualannya itu kurang dari 100%. Ya, yaitu tadi 97% ya. Nah, ini ya, yang ini maaf yang kursnya itu kursnya ini 97%. Demikian pembahasan tentang modal inti. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.